Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Kiai Syafaat Muhammad yang sudah hadir di studio NU Turen Official. Sehat gitu. Alhamdulillah sehat Pak Gid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ketinggalan juga para alim ulama, muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua sampai saat ini masih dilimpahkan rahmat dan nikmatnya, nikmat sehat wal afiyah dohiron wa batinan, nikmat iman wal islam, serta nikmat nahdlatul ulama untuk kita semua. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu, Nabi Agung yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Para pemirsa NU Turen Official rahimakumullah, ketemu kembali di ngaji online. Kali ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Syafaat Muhammad materi tentang hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain disyariatkan oleh Allah, tentu ada manfaat yang akan kita terima apabila kita mengikuti syariat tersebut. Begitu pula dengan syariat untuk ibadah puasa. Untuk itu marilah kita ikuti dawuh-dawuh dari beliau Kiai Syafaat Muhammad. Monggo. Tersuwun Pak Gid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pak Solihin yang kami hormati dan seluruh pemirsa NU Turen Official, kaum muslimin muslimat, nahdin nahdiyat dimanapun berada, terutama di wilayah Kecamatan Turen. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kami kembali bisa hadir di studio NU Turen Official bersama dengan Pak Solihin dalam rangka ngaji online mengisi kegiatan bulan Ramadan MWJ NU Kecamatan Turen, di mana tema kali ini yang diangkat adalah tema tentang hikmah disyariatkan siam puasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Melihat ayat ini, bahwa puasa dengan kita tidak makan, tidak minum, bahwa puasa dengan kita menahan hawa nafsu, menahan amarah, nafsu, emosi, tujuan akhirnya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Karena ketakwaan ini adalah menjadi satu nilai yang sangat punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena khairukum indallahi atqakum,
bahwa yang terbaik di antara kalian menurut Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan khairukum indallah ahnakum. Orang yang paling bernilai di hadapan Allah adalah kalian yang paling kaya, bukan. Tapi adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gila, kalau kita berbicara tentang takwa menjadi target akhir daripada puasa, maka hikmahnya sebenarnya kita diwajibkan berpuasa bukan satu hal yang kemudian menjadi pemberat yang Allah berikan kepada kita, tapi justru ini adalah sebagai pelantara agar supaya kita menjadi orang yang takwa, yang pada akhirnya ketika kita menjadi orang-orang yang takwa, maka kita akan punya nilai di sisi Allah, akan menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak fasilitas Gus untuk orang yang bertakwa. Terus Pak Ki, terus. Dan terkadang kita juga terjebak untuk mencari, meraih nilai-nilai di sisi Allah. Kita itu terkadang terjebak hanya mencari nilai-nilai di mata manusia. Di mata manusia. Kalau nilai di mata manusia ya mungkin dengan harta, dengan pangkat dan jabatannya, dengan nilai-nilai sosial yang dia miliki. Tapi ketika harta dianggap sesuatu yang bisa menjadikan dia bernilai, ketika pangkat dianggap bisa menjadi sesuatu yang menjadikan dia bernilai, status sosial ini membuat dia merasa bernilai, maka ini akan keluar dari konteks khairukum indallahi atqakum. Maka bagaimana harta ini yang kita miliki, yang selama ini kita anggap punya nilai, menjadi sarana kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan harta yang Allah berikan, kita jadikan sebagai fasilitas untuk menjadi orang yang bertakwa. Dengan jabatan yang kita miliki, bagaimana jabatan ini menjadi kendaraan kita menjadi orang yang bernilai di sisi Allah, menjadi orang yang takwa. Nah, inilah hikmah kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa. Barangkali itu Pak Kin secara umum. Juga dengan puasa, disyariatkan puasa, ternyata juga ada hikmah di balik itu, yakni tentang kesehatan juga ya Gus. Betul Pak Kin. Jadi tidak dari sisi rohani saja. Ada dari sisi kesehatan. Sumu tasihu. Didawuhkan seperti itu. Terkadang sebagian saudara-saudara kita yang punya keluhan dengan lambungnya, ketika dia telat makan, lambungnya bermasalah. Ini tidak perlu khawatir. Insya Allah dengan puasa akan menjadi semakin sehat. Amin. Karena orang berpuasa secara otomatis dia akan menjaga pola makan. Ya berbeda lagi kalau dia puasa kok ternyata pola makannya hanya pindah waktu saja. Ya jangan berharap sumutasiku mendapatkan kesehatan. Karena kebanyakan nyuwun ngapunten saudara-saudara kita, ketika kita berpuasa itu kan hanya pindah makan saja. Bahkan lebih banyak makan porsinya itu lebih banyak ketika puasa daripada tidak puasa. Kan itu di tengah masyarakat yang seperti itu. Dari buka itu biasanya ada pembukanya. Kemudian setelah buka masih ada nanti setelah sholat maghrib makan beratnya. Ada makan beratnya. Setelah makan berat nanti tarawih biasanya ada koleknya. Ada makan penutupnya. Ada berat makan. Belum lagi nanti ada istilah mentong itu lah. Sehingga di dalam semalam ini penuh dengan rencana-rencana untuk makan ini. Berarti puasanya dalam kaitan ini hanya memindah waktu jadwal makan saja, yang semula jadwal makannya di siang hari dipindah di malam hari. Nah ini makanya ketika makan niki bisa teratur dengan baik, puasa ini adalah mengajarkan kita agar makan dengan baik, teratur, pola makan yang sehat, maka
insya Allah puasa akan membuat badan kita menjadi badan kita sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah pemirsa tentang puasa, ternyata kalau makannya teratur itu akan bisa menimbulkan jasmani kita sehat. Tapi kalau hanya tukar jadwal makan, nah ini yang berbahaya. Oleh karena itu monggo kita lanjutkan ini nanti tentang hikmah yang lain dengan syariat puasa, yai barangkali juga secara sosial barangkali juga ada hikmahnya ya, dengan merasakan lapar barangkali bisa timbul empatinya kepada saudara kita yang secara sosial akan membantu atau membangun empati kita terhadap orang lain. Kita akan bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang punya keterbatasan di masalah makan. Karena kita tidak bisa menutup mata, masih banyak saudara-saudara kita yang kesulitan. Bahkan makan untuk hari ini apa juga belum ada kepastian. Sampai rela kemudian tidak makan. Nah tentu dengan kita berpuasa kita akan bisa merasakan betapa berat saudara-saudara kita yang masih belum beruntung. Betapa berat saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Maka kita dengan berpuasa akhirnya muncul rasa empati kita untuk bisa membantu kepada sesama. Yang kedua juga akan muncul rasa syukur kita, di mana kita selama ini sudah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa berat saudara kita yang untuk makan saja serba kesulitan, namun kita diberi kelonggaran, diberi rizki untuk bisa makan, untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ini adalah dampak-dampak hikmah secara sosial seperti itu. Dan juga ada dampak bahwa dengan berpuasa akan menguatkan keimanan kita. Orang berpuasa itu hanya bisa dilakukan, puasa itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang punya keimanan. Tanpa keimanan orang tidak akan mampu untuk berpuasa. Salah satu contoh seperti halnya ketika kita di hadapan keluarga berpuasa. Ketika sahur kita juga ikut makan sahur. Tapi apakah ini sebuah jaminan? Di saat kita pergi ke tempat pekerjaan, ke tempat kita bekerja, di saat kita pergi jauh dengan anak istri, jauh dengan keluarga, kemudian kita juga mempertahankan diri untuk berpuasa. Bisa jadi kita nanti di sana tergiur karena pekerjaan yang begitu berat. Akhirnya diserang rasa haus yang begitu luar biasa. Karena merasa tidak di depan anak istrinya, akhirnya dia berani untuk tidak berpuasa. Nah, ini menjadi satu hal bahwa puasa akan membangun keimanan, akan membentuk pribadi-pribadi yang kuat imannya. Karena dia akan selalu sadar bahwa meskipun saya tidak di hadapan anak istri, meskipun saya jauh dengan keluarga, tapi saya tetap dipantau, saya tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istimewanya puasa. Puasa itu adalah ibadah yang tidak ada yang tahu. Anak istri kita tidak tahu, tetangga kita, keluarga kita tidak tahu. Yang tahu ya hanya kita dan dengan Allah. Ini istimewanya puasa. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat mungkin tetangga kita tahu, oh si fulan sudah sholat ke masjid tadi maghrib. Atau teman ketika jamaah, oh tadi dia bareng-bareng dengan saya jamaah. Orang tahu kalau kita sudah sholat. Demikian juga ketika kita berzakat. Orang tahu kalau kita sudah zakat. Penerimanya pasti tahu. Amilnya tahu bahwa dia sudah berzakat. Orang haji, orang umroh, biasanya mau berangkat itu ada yang namanya tasakuran haji. Kemudian pulang haji. Juga ada orang yang ziarah. Ketika di sana juga bersama dengan jamaah yang lain. Tahu bahwa kita sudah berhaji, bahwa kita sudah berumroh. Ibadah-ibadah yang lain semuanya tahu. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu. Kalau tak ada yang bilang, oh
Bapak tadi puasa, orangnya lemes, wong tadi juga ikut sahur dengan saya. Belum jaminan. Belum jaminan. Okay. Belum jaminan. Ketika dia pergi, ketika dia berada di luar, kemudian dia mempertahankan dirinya sebagai orang yang berpuasa. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, insya Allah dengan puasa iman kita akan semakin kuat. Amin. Okay. Jadi yang bisa melakukan puasa secara benar sebenarnya hanya orang yang beriman orang saja. Yang beriman saja. Karena yang nggak beriman bisa saja mungkin makan sembunyi tapi tampilan di luarnya pakai mode lemes. Nah, modenya mode lemes. Mode lemes, mode berpuasa. Okay. Ya, mudah-mudahan para pemirsa sekalian kita tidak tergolong orang-orang yang kelihatan modenya lemesnya, tapi ternyata menyembunyikan sesuatu di balik itu. Mudah-mudahan keimanan kita tetap berada pada diri kita, pada jiwa kita, sehingga puasa kita betul-betul akan membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang perlu kami ingatkan juga para pemirsa, ini ada display air mineral Agnu, ya, ini sebagai bukti bahwa ngaji online ini MBCNU Turen didukung oleh Agnu, juga oleh Lazisnu. Nah, monggo ini untuk yang punya hajat, yang punya keperluan yang lain, barangkali bisa memanfaatkan Agnu, insya Allah harganya terjangkau. Kalau ngaku NU, ya minumnya Agnu. Nah ini, monggo ini didukung bersama. Untuk closing Gus, barangkali doa saking panjenengan supaya apa yang jenengan dawuhkan jadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Barangkali yang tidak kalah penting bahwa marilah Ramadan ini kita jadikan sebagai media kita melaksanakan pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Ramadan kita berpuasa, kita pada dasarnya sedang mendidik diri kita agar menjadi orang-orang yang lebih beriman, lebih kuat iman kita, yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Dan ketika kita sudah benar-benar kuat iman kita menjadi orang yang takwa, maka indikatornya perintah Allah akan kita jalankan, larangan Allah akan kita tinggalkan. Saat itu sudah bisa kita laksanakan, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi disampaikan, wong NU ngombe Agnu. Dan yang tidak kalah penting juga, di samping support dari Agnu, ini adalah support dari Lazisnu. Kami sangat berharap sumbangsih panjenengan melalui kotak koin dalam rangka untuk kelangsungan dakwah, kelangsungan pergerakan Jamiah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Turen. Semoga semua itu membawa keberkahan kepada kita semua. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Kim. Terima kasih Yai Syafaat yang sudah menyampaikan dawuh-dawuh tentang hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Begitu banyak hikmah sosial, hikmah tentang kejiwaan, keimanan, tentang kesehatan, ternyata ada semua di dalam disyariatkannya puasa Ramadan ini. Oleh karena itu kami sampaikan kepada nahdien-nahdiyat, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua bisa mencapai goal orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa nyuwun sewu, nyuwun tolong panjenengan semua nahdien-nahdiyat untuk meringankan ujung jarinya, tekan subscribe, like, komen, syukur-syukur di-share kepada saudara handai tolan agar channel kita ini lebih bermanfaat lagi ke depannya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
tuku pecel nang warungi waktuna, NU official tambah hikmah. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.